Iya, selamat siang. Ini ada berapa orang pesertanya? Lumayan ya, 31 partisipan. Oke, mungkin di sini ada calon-calon mahasiswa FSRD ya, calon mahasiswa DKV, kemudian juga yang hadir di sini mungkin ya, saya nggak tahu apakah ada orang tua dari calon mahasiswa juga. Selamat siang ya. Zain, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Eee, Perkenalkan, nama saya Bandung Grahita. Saat ini menjabat sebagai Kaprodi Desain Komunikasi Visual ITB. Nah, siang ini saya mau menjelaskan atau memperkenalkan ya, ini salah satu, program baru kami, bukan program studi ya. Jadi ini bukan program studi baru, tapi merupakan sebuah jalur peminatan baru di bawah program studi kami, di bawah program studi Desain Komunikasi Visual ITB. Ya, jadi ini ada jalur baru nih, jalur minat khusus ya, dari program studi Desain Komunikasi Visual ITB. Oke, saya coba, jelaskan aja, saya share screen dulu. Boleh saya share screen ya? Sebentar. Oke, coba share screen sudah bisa belum? Iya, sudah terlihat Sudah. PowerPoint saya? Ya, jadi ini saya mau cerita tentang, tadi ya, jalur minat ya, jalur peminatan baru yang judulnya Narasi Visual Digital, punyanya program studi Desain Komunikasi Visual FSRD ITB. Ya. Nah, ini sedikit ya, saya mau kasih lihat satu cuplikan trailer ya, supaya lebih ada gambaran sebenarnya narasi visual digitalnya DKV ITB ini apa. Mungkin kita bisa lihat dulu sama-sama sekitar 2 menitan lah ya, sebelum saya nanti kasih penjelasan lengkapnya. Silakan dinikmati dulu nih.
Oke ya, itu tadi sedikit teaser ya supaya memberikan gambaran tentang jalur minat baru ini ya. Kalau mau tepuk tangan boleh dalam hati gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah program atau jalur peminatan di bawah program studi DKV ITB. Nah ini sedikit gambaran bahwa DKV ITB itu sudah sejak tahun 2003 kita punya 3 jalur peminatan ya. Tadi pagi mungkin kalau yang ikut sesinya sudah dijelaskan ya, ada 3 jalur minat, desain grafis, komunikasi visual periklanan, kemudian ada komunikasi visual multimedia. Ya, 3 jalur peminatan ini biasanya nanti diberikan ya, jadi mahasiswa kalau di program studi DKV yang sudah-sudah, peminatan ini diarahkan di tingkat ketiga atau semester kelima. Ya ini sedikit saja supaya ada gambaran sebenarnya yang sudah berjalan di DKV ITB itu seperti apa. Jadi ada desain grafis ya, ini terkait dengan, ya tadi perihal, perancangan komunikasi visual yang nanti sifatnya, tercetak atau statis ya. Ada book design, desain huruf, children picture book, desain logo, ilustrasi, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya komunikasi visual periklanan, ya ini khusus komunikasi komunikasi visual yang sifatnya persuasif. Jadi sifatnya membujuk ya. Di sini ada kampanye sosial dan kampanye komersial, bentuk-bentuk mediumnya banyak, bikin iklan TV atau TV komersial, kemudian iklan cetak, print ad, ada iklan yang nanti onsite gitu ya, ambient media, kemudian ada digital ad sampai sosial media ad. Ini adalah KVP. Kemudian ada yang ketiga ada komunikasi visual multimedia. Jadi kalau komunikasi visual multimedia ini pengembangan yang mengikuti perkembangan teknologi terkini gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita udah ngomongin teknologinya digital, kemudian, gambar itu nggak cuman diam, dia bisa dinamis, bergerak, kemudian ada tambahan suara, ada tambahan interaktivitas. Nah, ini yang dipelajari di komunikasi visual multimedia, ya. Nah, sebenarnya yang baru, jadi kami punya jalur minat baru yang namanya narasi visual digital, itu adalah pengembangan dari komunikasi visual multimedia ini. Jadi kalau kita lihat yang namanya komunikasi visual multimedia ini kan cakupannya sangat luas ya. Di sini juga kita bisa lihat banyak mulai dari game design sampai web design ya. Nah, tadi yang dilihat di teaser sebenarnya itu bukan karya-karya narasi visual digital kami karena itu kan program baru, kita belum punya portofolio. Yang tadi teman-teman lihat di situ adalah karya-karya mahasiswa dari peminatan komunikasi visual dan multimedia ini. Ya. Nah, itu adalah, portofolio kami selama mengembangkan komunikasi visual multimedia. Ya, dari sekian banyak, cakupannya, kami ingin memberikan pendalaman sebenarnya. Jadi pendalaman ke media-media yang sifatnya naratif, ke media-media yang sifatnya nanti dipakai untuk bercerita. Nah, ceritanya kayak gitulah ya. Jadi komunikasi visual multimedia ini sangat luas, salah satunya atau irisannya sedikit gitu ya, ada yang namanya media-media untuk bercerita. Ini sih gue masuk FP. Ya, media yang bercerita gitu ya. Nah, media bercerita ini akhirnya kita coba ambil, kita coba nanti kasihkan secara mendalam. Nah, ini yang nanti akan diberikan di jalur minat baru di tahun 2021 ini. Ya, mulai tahun ajaran baru nanti. Jalur peminatan baru ya di DKV yang namanya narasi visual digital. Ya. Oke, narasi visual digital itu apa sih? Di sini ada beberapa contoh kira-kira ya. Di sebelah kanan atas itu ada contoh game. Kemudian ini juga aplikasi interaktif ya. Yang bawah ini contohnya adalah 3D modeling ya, animasi 3D. Nah, ini kira-kira gambarannya yang akan dipelajari kurang lebih seperti ini ya. Jadi basisnya adalah ini ya. Jadi kalau masuk ke peminatan ini nanti calon mahasiswa atau mahasiswa ya akan dikasih, materi, jadi mempelajari perancangan penceritaan visual. Jadi fokusnya udah ke khusus nih, ya kalau multimedia tadi luas, banyak gitu ya, kalau di sini mulai mengkerucut, jadi mulai spesialis, ya. Spesialisnya apa? Spesialis untuk bercerita. Jadi mahasiswa di sini fokusnya adalah membuat satu penceritaan, tapi penceritaannya bukan, kayak saya yang mendongeng sekarang ya, verbal, enggak, nanti penceritaannya itu lewat visual, ya jadi bercerita lewat gambar, ya. Tapi tentunya gambar nanti ditemenin, ada temennya adalah audio, kadang-kadang ditemenin lewat interaktif gitu ya, interaktivitas.
Jadi intinya kita bercerita lewat visual dan teman-temannya. Nah, yang khas juga dari sini, nanti medianya yang dipakai adalah media-media yang kekinian, yang baru-baru sekarang, yang ada sekarang, bukan media-media yang jadul gitu ya. Makanya di sini memanfaatkan media digital atau istilahnya yang keren sekarang new media, media baru ya gitu. Nah, nanti apa sih sebenarnya yang diinginkan dari, lulusan narasi visual digital adalah mahasiswa yang nanti menjadi digital atau new media storyteller. Storyteller tuh pendongeng ya, kalau kita translasikan ke Indonesia. Pendongeng digital, pendongeng media baru, pendongeng new media. Nah, kayak gimana sih? Kayak new media design kita sedikit bahas. Apa sih yang dibilang new media design? Ini kurang lebih ya. Jadi kita mendesain untuk gambar bergerak, moving image, design for moving image. Jadi mendesain untuk gambar bergerak, moving image apa sih? Bisa jadi bentuknya nanti motion graphic, bisa jadi nanti bentuknya film atau video. Kemudian design for animation, kita mendesain untuk bikin animasi. Ya, animasinya nanti bisa animasi untuk film, bisa animasi untuk game dan sebagainya. Contohnya yang paling bawah tuh yang gerak-gerak ya. Itu adalah mendesain karakter, membuat satu model 3D, kemudian nanti itu dipakai untuk bikin film atau bikin game. Ya. Yang ketiga, design for internet. Kemudian ada design for computer games, dan terakhir design for cross media. Kalau cross media ini kita sekarang nggak membayangkan media itu bisa macam-macam. Ya, dari buku nanti di-scan pakai handphone bisa jadi interaktif. Ada AR-nya dan segala macam. Artinya media ini bisa blend gitu ya, bisa melebur. Nah, ini kita sebut cross media. Jadi desain ada setidaknya 5 macam ya yang kita arahkan dalam new media design di sini. Tapi sekali lagi semua desain ini kita punya satu tujuan ya. Tujuannya tetap untuk bercerita. Nah, ini kata kuncinya. Jadi yang membedakan narasi visual digital dengan multimedia yang sudah berjalan di DKV ITB di Ganesha adalah narasi visual digital ini teman-teman akan diajar untuk mendongeng ya. Ini penekanannya di sini. Sekali lagi mempelajari penceritaan visual, jadi penceritaan mendongeng ya melalui media digital. Kenapa sih penceritaan atau dongeng? Nah, kan pertanyaan gitu ya. Kenapa sih kok kita harus belajar dongeng? Karena selama kami mengajarkan atau mengembangkan komunikasi visual multimedia, ya, kami melihat salah satu bentuk pendekatan ya berkomunikasi atau cara berkomunikasi yang menarik adalah dengan bercerita. Jadi bercerita ini adalah cara atau strategi komunikasi yang efektif. Dia bisa jadi menarik dan bisa jadi mudah dipahami, gitu ya. Jadi ini yang kemudian akan kita kan ini sekarang mulai bercerita ini mulai dibutuhkan di industri untuk segala macam keperluan. Karena itu media bercerita ini kita ambil, kita coba berikan secara mendalam karena di luar kebutuhan tentang penceritaan ini menjadi penting, ya. Penceritaan itu nggak hanya buat hiburan, tapi keperluannya banyak ternyata. Kita bisa bercerita untuk pendidikan, ya. Belajar itu kalau nggak pakai dongeng nggak menarik. Ya, makanya sekarang belajar itu lewat film, lewat buku cerita, lewat komik. Ya, artinya pendidikan itu disampaikan lewat satu penceritaan atau dongeng. Ya, kemudian memberikan informasi, ya. Apa sih kalau misalnya kita nonton National Geographic misalnya ada film dokumenter, informasi tentang hal-hal yang sifatnya berat, scientific, tapi kemudian dikemas dengan cara yang lebih menarik dengan dongeng, dengan film. Ya, kemudian persuasi, persuasi apa sih? Bikin iklan, ya. Kita nonton di YouTube tuh banyak iklan-iklan yang pendekatannya sangat sinematik, film, drama, dan segala macam. Oke, secara tidak sadar kita, menonton itu dan terpengaruh ya. Jadi nggak benar-benar kayak iklan menawarkan sesuatu secara, langsung, tapi dikemas lewat dongeng, lewat cerita yang dramatis. Nah, itu persuasi, bagaimana penceritaan dipakai dalam persuasi. Dan yang terakhir nggak usah dijelaskan lagi, pasti penceritaan itu dipakai buat hiburan. Nah, inilah, penekanan dalam narasi visual digital, bercerita untuk beragam keperluan. Contohnya kayak gimana? Ini contohnya, ya. Ini salah satu tugas dari multimedia sebenarnya, tapi sekarang ini yang mau dikembangkan nih. Ya, ini, bercerita lewat game untuk pendidikan, jadi ini edu game. Ya, edu game kalau yang ini adalah punya, TA punya mahasiswa kami namanya Gita Ayu. Ini bercerita tentang bahaya minuman ringan berkarbonasi.
Ya, bukan diceritakan lewat, fakta-fakta yang benar-benar saintifik, tapi fakta-fakta itu dikemas menjadi satu cerita yang disampaikan lewat permainan, lewat cara bermain dalam dalam game, ya. Kemudian ini juga sama, ini book apps. Nah, jadi buku yang berupa aplikasi, jadi digital. Bukunya bisa interaktif, ada suaranya dan lain segala macam. Apa sih isinya? Isinya cerita tentang keluarga komuter, tentang keluarga yang eee, bapak ibunya kerja di, tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya ya. Ternyata ada masalah di situ buat anak-anaknya. Nah, ini kemudian diceritakan. Oke. Kemudian yang berikutnya ini salah satu contoh juga, buat informasi tadi buat pendidikan, perancangan buku, buku aplikasi, buku digital untuk pemahaman kata maaf untuk anak-anak. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi berbagai masalah, berbagai keperluan, berbagai tujuan tadi diselesaikan lewat media-media bercerita. Contoh lain ini hiburan, ya bikin animasi. Animasi yang sifatnya hiburan dengan konten lokal, konten tradisi. Nah, ini juga yang dikembangkan. Oke, itu gambarannya ya, contoh-contohnya. Saya lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa di narasi visual digital ini mahasiswanya nanti, bukan, diinginkan bisa menjadi seorang digital atau new media storyteller, ya. Sekali lagi kenapa kok ini diperdalam, kenapa kok kami merasa ini penting, karena ini sekali lagi hubungannya sama kebutuhan di dunia industrinya. Karena dunia industri kita sudah mulai menuntut adanya orang-orang yang bisa, berperan sebagai new media storyteller. Sekarang dikenal nih namanya, ya. Di Kemenparekraf ada namanya industri kreatif digital, ya, atau kreatif digital content industry. Kita membuat konten-konten digital kreatif, ya. Apa sih contohnya? Ada film dan animasi, ada digital game, AR, VR, motion comic dan lain sebagainya. Di Indonesia industri ini mulai berkembang, asosiasinya sudah mulai, mapan nih, sudah mulai terbentuk, ya. Industrinya sudah mulai, berjalan naik gitu ya, walaupun, belum se-advance di luar, tapi sudah mulai berkembang. Nah, karena berkembang itu, industrinya saat ini membutuhkan talenta-talenta atau, lulusan-lulusan yang capable. Terutamanya kalau di S1 adalah orang-orang yang paham untuk membuat konsep, bukan hanya terampil. Ya nanti kalau teman-teman di vokasi keterampilan, ya bisa membuat 3D-nya, bisa membuat filmnya dan segala macam. Oke, salah satu penekanannya di narasi visual digital karena dia di S1, maka kita akan bicara di desain, di perancangannya, di perencanaannya. Jadi, mahasiswa lulusan yang bisa merencanakan, membuat satu perencanaan. Perencanaan ini penting, karena sekeren apapun karyanya, kalau tidak direncanakan dengan baik, maka dia tidak akan berhasil di pasar, tidak akan berhasil sampai tujuannya. Makanya ini adalah lebih kuat nanti, penekanan di kemampuan untuk me membuat satu strategi, satu konsep bercerita. Nah, jadi new media storyteller ini tadi situ, yang mengemas fakta, mengemas permasalahan menjadi satu bentuk komunikasi yang bercerita, yang menarik. Nah, itu ya. Nah, ini kompetensinya yang diinginkan. Jadi apa sih yang diajarkan, kemudian nanti kalau, saya lulus dari peminatan ini, saya bisa ngapain? Nah, setidaknya ada 4 hal yang kami coba, berikan sekarang ya, ingin ingin diberikan, ya. Ada kompetensi pertama, teman-teman yang masuk ke jurusan ini atau ke peminatan ini, akan dilatih untuk bisa berpikir kreatif dan kritis. Berpikir kreatif itu ya berpikir, out of the box gitu ya, menemukan solusi-solusi yang menarik, solusi-solusi yang unik, tidak biasa, ya, kreatif. Kemudian kritis, kritis itu apa? Kritis itu bisa melihat permasalahan dengan jeli, ya. Artinya kalau dilihat permasalahan dia tidak, dia bisa menganalisis, "Oh ini ternyata masalahnya adalah A, B, C, dari sekian masalah A, B, C ini mana yang harus saya selesaikan." Artinya bisa melihat permasalahan secara kritis ya, ini nanti mainan di logika. Jadi bukan hanya kreatif, otak kanan, tapi juga otak kirinya dilatih, ya melihat, mengidentifikasi masalah. Nah ini sebenarnya, untuk S1 makanya penekanannya adalah di problem solving. Tadi contohnya, ada masalah, pendidikan, masalah edukasi. Oke, dilihat masalahnya, apa yang jadi masalah, kemudian dibikin solusinya harus nyambung. Nah, ini adalah berpikir kreatif dan kritis.
Yang kedua kompetensinya adalah kompetensi mendongeng, ya, verbal dan visual storytelling. Kalau di MM kami yang sekarang berjalan mungkin tidak terlalu perdalam. Nah, nanti di narasi visual digital ini akan lebih diperdalam, ya. Narasi visual sebenarnya di EDKV yang sudah berjalan sudah diajarkan, tapi mungkin hanya 1 atau 2 semester semuanya. Nah, di peminatan baru ini akan diberikan lebih banyak, ya, karena fokusnya di situ. Fokusnya mendongeng, basic mendongengnya akan diberikan juga. Ya, membuat dongeng, membuat cerita, membuat naskah dan segala macam, yang sifatnya, nanti kaitannya dengan membuat penceritaan nanti akan diberikan lebih dalam di sini, ya. Jadi verbal dan visual storytelling ini menjadi salah satu kompetensi yang diminta. Kemudian yang ketiga, karena ini juga letaknya di ITB, ya, ITB itu kampus teknologi dan sekarang ITB itu akan mulai, ya, bukan mulai, akan lebih, gencar untuk membuat program-program yang sifatnya lintas disiplin. Sehingga ini poin kedua, ketiga dan keempat. Lulusannya narasi visual digital ini diharapkan lebih adaptif dan melek terhadap teknologi digital, ya. Jadi sebenarnya tadi yang animasi, game, VR itu hanya contoh, tapi ke depannya kita nggak tahu teknologi itu akan berkembang kayak gimana, ya. Misalnya pertanyaannya sekarang, bisa nggak lulusan narasi visual digital jadi seorang YouTuber, seorang kreator YouTube? Ya bisa-bisa aja, tapi kita nggak mengajarkan fokus jadi YouTuber. Karena nanti ke depan misalnya ada teknologi baru, ya, selain YouTube, dia harus bisa, nggak cuma terbatas di YouTube. Ya, artinya dia adaptif dan melek terhadap teknologi digital. Nanti ada kuliahnya tentang, media sosial, kuliah tentang new media dan segala macam, ya. Jadi ini poin ketiga, yang satu dan kedua itu adalah kompetensi utama, yang ketiga dan keempat ini adalah kompetensi pendukung, ya. Jadi kompetensi pendukungnya, satu didukung oleh kemampuan mengadaptasi teknologi, yang keempat, kemampuan untuk, ya ini kalau di kami ada melek tentang kewirausahaan. Jadi bukan harus paham luar dalam tentang kewirausahaan, tapi setidaknya tahu tahu tentang bagaimana membuat satu, bentuk wirausaha. Sekarang lagi tren ya, lulusan-lulusan, FSRD pada umumnya nggak mau kerja di tempat lain, tapi bikin startup. Nah, ini akan dibekali di sini, ya. Nah, tentunya ini nggak bisa dengan hanya disiplin desain aja. Makanya program ini akan dirancang dengan kolaborasi lintas disiplin. Jadi teman-teman yang masuk sini nanti bukan hanya belajar dengan dosen-dosen DKV, ya bukan hanya belajar dengan dosen-dosen FSRD, tapi juga nanti akan ya kita lagi sedang merencanakan, kita kita sedang mematangkan caranya gimana, tapi pasti paling enggak di rencana kita ada desain, teknologi, dan kewirausahaan. Desain ini dari FSRD, fakultas kami, kemudian teknologi adalah dari teman-teman atau, fakultas sekolah tinggi, teknologi elektro dan informatika di ITB, kemudian kewirausahaan ini dari SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, 3 disiplin ini sedang, eee, direncanakan untuk berkolaborasi dalam peminatan narasi visual digital ini. Itu gambarannya ya. Jadi kemampuan nanti ingin diperkaya juga tadi ya. Selain kemampuan teknologi, lagi adalah kemampuan untuk merancang satu, kewirausahaan. Yang terakhir, ini juga akan dikejar. Jadi kolaborasinya bukan hanya kolaborasi di dalam ITB, lintas disiplin, tapi juga akan kolaborasi lebih luas. Ya, narasi visual digital ini direncanakan akan mengkolaborasikan dunia akademik dari ITB dengan dunianya industri. Ya, kita sudah sempat kerjasama dengan beberapa asosiasi profesi. Ada asosiasi game, ada asosiasi animasinya Indonesia, ada asosiasi desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di industri itu nanti akan lebih banyak diajak, intens interaksinya dalam narasi visual digital ini. Bentuknya seperti apa sih? Nanti akan ada bentuk mentorship atau pemagangan. Jadi mahasiswa nanti akan dimentor oleh teman-teman industri atau juga mahasiswa bisa magang di industri. Ya, ini kalau yang lagi sekarang dibahas ini namanya kampus merdeka. Nah, kurang lebih nanti kita juga akan mengarah ke sana dengan program mentorship atau program magang, gitu ya. Jadi memang akan sangat didekatkan dengan industri, seperti itu. Oke, sekarang apa sih kerjaannya kalau lulus dari narasi visual digital ini? Tadi sudah di-teaser, tadi sudah dikasih, di sini ada sedikit bisa saya jelaskan lagi ya.
Yang satu jadi art director kalau di iklan, ya, kemudian jadi animation designer, jadi aset atau karakter designer, kemudian konsep artis, ya, artis yang bikin konsep untuk animasi, untuk game, ya, untuk iklan, untuk film. Kemudian story development artist, ini dulunya disebutnya storyboard artist, tapi sekarang lebih luas. Pekerjaannya menjadi story development artist yang merancang bagaimana adegan-adegan dalam film, dalam animasi, karena adegan itu kan bentuknya visual ya. Nah, ini harus dirancang nih. Yang merancang siapa? Story development artist, merancang adegan per adegannya nanti seperti apa. Ya. Kemudian ada game artist atau game designer, UI designer, visual storyteller, VI designer, digital illustrator dan lain sebagainya. Ya, contoh-contoh tugasnya nanti seperti apa, ini yang di atas ini salah satu contoh ya. Ini gabungan antara konsep artis, karakter designer, dan story development artist. Ini contohnya tugas, mahasiswa kami desain karakter dan animasi. Jadi mulai dari merancang ceritanya, buat ceritanya apa sih temanya, logline-nya, kemudian dari cerita tersebut diturunkan karakternya harus bagaimana, setting-nya bagaimana, sampai akhirnya nanti merancang adegannya. Nah, ini contoh tugasnya seperti ini. Yang ini adalah sekian banyak ini adalah peluang bekerjanya ya, tidak menutup kemungkinan yang lain, tapi setidaknya ada sekian banyak yang bisa didalami, ya. Kemudian kuliahnya kayak gimana sih? Kuliahnya kayak gini ya. Jadi narasi visual digital ini direncanakan ya, di tahun pertama mahasiswa akan masuk ke kuliah TPB. TPB ini mungkin TPB-nya sedikit berbeda dengan TPB yang reguler karena nanti dalam dalam TPB selain belajar dasar desain, juga akan diberikan sedikit pemahaman atau dasar-dasar tentang teknologi digitalnya. Jadi mau nggak mau untuk narasi visual digital ini nanti akan sedikit dikenalkan dengan dunia tentang teknologi informasinya, dikenalkan tentang basic pemrograman kreatif, pemrograman untuk, media-media kreatif, media-media visual, seperti itu. Kemudian di tahun kedua dan ketiga itu mulai dikasih basic tentang dasar narasi visual, dasar mendongengnya, mendongeng baik dongeng verbal, bikin cerita, kemudian mendongengnya, berceritanya, juga dasar-dasar gimana caranya tadi cerita verbal tadi translate ke dalam cerita visual. Nah, ini dasar-dasar diberikan di tahun kedua dan ketiga. Kemudian juga dikasih pendalaman tentang media digitalnya, teknologinya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, keterampilan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ini di tahun kedua dan ketiga. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan program, peminatan yang lain. Jadi kalau peminatan yang lain tahun kedua dan ketiga itu biasanya terdiri dari 4 semester, ya. Tahun pertama itu semester satu 2, tahun 2 dan ketiga biasanya itu semester 3, 4, 5, 6. Nah, tapi di narasi visual digital ini direncanakan tahun kedua atau tahun ketiga ini maju lagi sampai semester 7. Ya, jadi semester 7 yang warna kuning itu adalah semester nanti direncanakan akan diselenggarakan dalam semester pendek. Ya, sehingga tawarannya adalah teman-teman yang masuk narasi visual digital ini bisa menyelesaikan studi 8 semester dalam waktu yang lebih singkat, yaitu 3,5 tahun. Beda dengan, eee, yang biasanya 4 tahun, tapi walaupun nanti sama-sama 8 semester, ya, gitu. Nah, kemudian di tahun kedua dan ketiga ini juga ada tadi, pembelajaran lintas disiplin. Jadi setelah dasarnya, fondasinya dapat di tahun pertama, di tahun kedua dan ketiga ini ada pengetahuan teknologi dan pengetahuan wirausaha. Plus di tahun kedua dan ketiga ini juga ada kolaborasi industri. Nah, di tahun kedua dan ketiga ini juga nanti, mahasiswa diminta untuk melakukan pendalaman media, mau mau fokus di mana, mau fokus di animasi, mau fokus di game atau yang mana. Nanti dari situ kita akan dekatkan dengan industrinya, seperti itu kolaborasi industri sifatnya seperti itu, jadi benar-benar spesifik, ya. Kalau tertarik ke animasi akan didekatkan dengan teman-teman dari industri animasi, kalau game ya ke teman-teman dari industri game, kalau film ya industri film, ya. Dan kemudian di tahun kedua dan ketiga ini juga mahasiswa akan boleh memilih fokus, ya. Apakah fokusnya adalah eksplorasi konten atau dari sisi desainnya, ya dari sisi kreatifnya, atau ingin fokus lebih mengulik dengan teman-teman teknologi, inovasi media, yang nanti bisa juga kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan, lain dari STEM misalnya.
mengulik inovasi teknologi medianya untuk media kreatif. Ya, bisa juga nanti kolaborasi dengan teman-teman dari sekolah bisnis manajemen, artinya memang fokus pada kewirausahaan. Nah, ini yang direncanakan seperti itu. Ya, jadi ini gambaran kira-kira konten belajarnya seperti apa selama 3,5 tahun sekali lagi ya. Jadi direncanakan jalur minat narasi visual digital media ini akan ditempuh dalam 8 semester, tetap 144 SKS, tapi akan dipadatkan menjadi 3,5 tahun. Dengan tadi program yang lintas disiplin dan menekankan dengan kolaborasi juga dengan industri. Jadi 3,5 tahun ini sudah dekat, ilmunya sudah diharapkan sudah implementatif atau aplikatif untuk bisa masuk ke dalam industri. Oke, kira-kira seperti itu ya, mungkin sedikit gambaran tentang jalur minat atau peminatan narasi visual digital yang punyanya DKV ITB. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bisa diskusikan. Kemudian ini ya silakan kalau mau tahu lebih lanjut tentang DKV ITB bisa follow Instagramnya @dkvitb, bisa nonton YouTube-nya DKV FSRD ITB atau lihat websitenya fsrditb.ac.id. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke MC-nya nih. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Pak Banu. Heeh. Nah, habis ini bakal ada sesi tanya jawab dan ini udah cukup banyak nih yang tanya-tanya tentang khususnya tentang DKV yang di kampus Cirebon karena maaf di kampus Jatinangor karena itu baru ya. Hmm. Pertanyaan pertama. Nah, ini dari Izumi. Jalur penerimaan melalui apa saja? SNM, PTN, UTBK, dan Mandiri kah? Oke, untuk jalur penerimaan nanti mungkin untuk detailnya ya, karena ini juga sedang dimatangkan, tapi untuk detailnya bisa merujuk ke USM ya, ke apa, di mana Zain untuk Ya, penerimaan booth-nya? bisa cek di usm.itb.ac.id. Di sana bakal ada jalur apa aja yang bisa kalian ambil. Itu biasanya sih SNM, SBM, sama Mandiri. Nah, persyaratannya juga bisa dicek di usm.itb itu. Mhm. Jadi untuk detailnya bisa di sana ya, gitu. Ya, terus ada pertanyaan kedua dari Meila. Punten mau bertanya, kalau mau daftar DKV Jatinangor itu awalnya tetap daftar ke FSRD biasa atau harus khusus daftar ke FSRD Jatinangor? Oke, untuk pertanyaan kedua ini mungkin bisa saya jawab walaupun nanti detailnya sekali lagi bisa, merujuk ke USM-nya ITB. Tapi gini, untuk, jalur jalur peminatan ini memang direncanakan ini sudah dibuka dari tahap pertama. Ya, artinya saat mendaftar di awal, saat, ikut ujian sudah memilih jalur minat apa tadi, narasi visual digital ini. Sehingga nanti di TPB-nya ada materi-materi khusus ya, untuk jalur minat ini. Itu ya. Jadi dari awal memang sudah diarahkan untuk jalur minat, eee, narasi visual digital program studi DKV ITB. Jadi memang agak berbeda nih, karena tadi nanti juga belajarnya di Jatinangor, ya bukan di Ganesha. Gitu ya, mudah-mudahan kejawab. Tapi untuk detail nanti lihat masuk ke USM ya, silakan dilihat. Ya, lalu ada dari Maulana. Permisi Pak, Marvel itu termasuk dongeng zaman modern atau bukan nggak? Marvel, ya kalau bilang dongeng zaman modern iya ya. Artinya kan sekarang dongeng itu dikemas menjadi lebih populer ya. Walau di Marvel juga ada mitologinya, kita nonton Thor itu basic-nya dari mitologi, sampai kita juga akan belajar itu gimana mengemas konten-konten yang kita punya, yang Indonesia punya, ya, baik dari mitologi atau ada cerita tradisi dan segala macam, menjadi, suatu yang lebih populer, suatu yang lebih, menarik buat buat orang-orang sekarang gitu ya. Itu jawabannya. Ya, lalu ada dari Celin. Kak izin bertanya, kalau DKV Kampus Jatinangor itu nanti ada TPB lagi atau enggak? Terima kasih. Oke, pastinya ada TPB ya, karena memang ini basic yang harus didapatkan oleh setiap setiap mahasiswa yang masuk ke ITB, ya. Jadi ada TPB-nya, cuma sekali lagi tadi direncanakan memang begitu pendaftar begitu, mau ingin ikut ujian kan sudah memilih jalur minat ini. Sehingga nanti masuk TPB-nya
Juga ada materi-materi yang mungkin sama ya dengan TPB yang reguler, tapi juga nanti ada materi-materi khusus yang akan diberikan untuk, pendalaman di jalur minat, narasi visual dan, narasi visual digital ini. Ya tadi apa sih contohnya? Contohnya tadi, ya kalau di DKV atau di TPB-nya FSRD mungkin tidak akan terlalu mendalami tentang, pemrograman misal basic gitu ya. Kalau di narasi visual digital ini, karena tadi ini akan dikembangkan menjadi kolaborasi dengan Stay, nah di TPB-nya mungkin akan dimulai dikenalkan nih, dengan bahasa pemrograman, dengan cara-cara membuat satu program, bagaimana membuat coding, ya dengan coding kemudian menjadi visual, menjadi, bentuk-bentuk interaktif dan lain sebagainya. Gitu ya? Iya. Nah, ini ada dari Yura. Sepertinya Yura sangat tertarik sama DKV. Mhm. Nah, dia tanya, mmm, kisaran daya tampung di DKV Jatinangor itu kira-kira berapa? Oke, ini baru kisaran ya, belum tentu benar. Artinya kan ini juga masih di pusat, masih dimatangkan. Ya, cuman dari, perencanaan memang sekitar 60 gitu ya. Tapi untuk detailnya dan untuk pastinya silakan sekali lagi lihat ke USM ITB. Di situ nanti ada informasi lengkapnya. Ya, tapi sekitar 60 lah kalau informasi terakhir. Ya. Ya. Lalu ada dari Syifa. Kak, izin bertanya, peminatan ini cuma ada di kampus Jatinangor? Iya, ini cuman ada di kampus ITB Jatinangor ya, bukan kampus Jatinangornya Unpad ya, kampus Jatinangornya ITB, gitu ya. Jadi memang khusus untuk DKV ITB yang nanti dikembangkan di Jatinangor. Kenapa Jatinangor? Karena, ini kan program baru itu nggak mungkin di Ganesha udah terlalu penuh nih. Ya kita kalau mengembangkan dengan segala macam fasilitas yang dibutuhkan, kita perlu ruangan sehingga kita memang selenggarakan di Jatinangor. Karena nanti segala macam fasilitas pendukungnya ada di sana. Gitu ya? Mudah-mudahan terjawab. Ya. Lalu ada dari Asya, di SBMPTN apabila ingin memilih DKV ITB Jatinangor itu ada pilihan tersendiri seperti Kria ITB Cirebon atau jadi satu dengan FSRD ITB Ganesha. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya, jadi ini mirip dengan Kria ITB Cirebon, sudah ada pilihannya ya, seperti itu, jadi pilihan tersendiri. Ya, mirip dengan Kria ITB Cirebon. Iya, jadi nanti waktu kalian daftar di USM itu pastikan kalau di belakang, jadi nanti ada Institut Teknologi Bandung kampusnya Cirebon atau Jatinangor atau Ganesha. Nah, kalau kalian memilih yang FSRD Jatinangor, nah itu kalian berarti memilih di narasi visual digital ini. Kalau kalian pilih yang ya, ITB Cirebon, kalian akan milih yang Kria ITB Cirebon. Nah, kalau di episode Ganesha itu lebih umum, begitu. Jadi nanti benar-benar dilihat untuk pemilihannya. Lalu dari Savana, jika masuk DKV Jatinangor, apa ada kesempatan fast track S2? Lalu ada info yang saya dengar sebelumnya di durasi kuliah DKV Jatinangor hanya 3,5 tahun. Apa yang membuat program ini lebih singkat? Terima kasih. Oke. Ya, kalau untuk fast track, sebenarnya fast track ini kan kesempatan yang diberikan ke seluruh mahasiswa ITB ya, dengan syarat-syaratnya tadi ada kriteria dan syarat-syarat, yang harus dipenuhi. Tentunya kalau untuk di peminatan ini kan masih termasuk prodinya DKV ya, masih di bawah prodi DKV, artinya kesempatannya tetap dibuka. Jadi masih memungkinkan ya. Nanti, teknisnya kayak gimana ya silakan nanti kalau sudah masuk, sudah keterima bisa cari tahu ya teknis detailnya seperti apa, tapi kesempatannya tetap terbuka ya. Yang kedua pertanyaannya, apa nih, programnya 3,5 tahun, ya tadi sudah dijelaskan 3,5 tahun, kenapa ini lebih singkat? Oke, lebih singkat, iya lebih singkat, tapi bukan berarti kualitasnya lebih rendah, enggak. Ya, SKS-nya tetap sama, akan dikerjakan lewat 144 SKS, artinya bobot bobot kredit kuliahnya tetap sama. Artinya memang kualitasnya tetap dijaga di situ, dan semesternya tetap 8 semester. Sama, ini 8 semester, 144 SKS-nya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan waktu tempuhnya, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, kalau di program yang reguler yang biasa, tahun kedua dan tahun ketiga itu 4 semester, ya. Tapi kalau di sini akan dilakukan 5 semester. Jadi ada tahun ketiga itu 3 semester langsung. Kenapa bisa 3 semester? Karena biasanya setelah semester 5, 6, mahasiswa itu libur cukup lama tuh.
dari bulan Mei sampai sekitar Agustus. Lama ya liburnya. Nah, kalau yang program ini artinya dari bulan Mei sampai Agustus atau mungkin awal September ini nggak ada liburnya, ya. Akan dipakai semester pendek untuk mengejar semester 7-nya. Jadi semester 5, 6 itu ada semester reguler itu sekitar 6 bulan, kemudian ada semester pendek, sekitar 3, 4 bulan itu tadi, di tengah-tengah situ. Ya, sehingga nanti tahun tahun, ya kalau 7, 8-nya bisa 7-nya sudah diambil di semester pendek, sehingga di tahun berikutnya tinggal mengambil semester 8, sehingga tidak perlu lagi 1 tahun, cukup setengah tahun. Itu ya, jadi semester pendek ini nanti ada kalau di jalur peminatan narasi visual digital ini. Ya, kalau di yang reguler biasanya kita tidak benar-benar memakai semester pendek kalau tidak ada kebutuhan. Ya, kalau di sini memang sudah dirancang akan memakai semester pendek ya supaya programnya lebih padat, lebih cepat. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya. Nah, sebenarnya untuk, yang 3,5 tahun itu bukan hanya bakal ada di peminatan ini. Nah, itu sebenarnya di SBM ITB yang bisnis manajemen itu juga menerapkan semester pendek. Nah, mereka juga kuliahnya juga sama, cuma waktu yang lainnya libur, mereka tetap kuliah karena menempuh semester pendek itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Nabila. Berarti tahun pertama semuanya tetap di Ganesha atau sudah ada yang di Jatinangor untuk DKV multimedia? Oke, ini sebenarnya sudah direncanakannya kita langsung di Jatinangor, ya dalam dalam rencana seperti itu. Cuma nanti kita sedang melihat apakah, untuk tahun ini sudah siap kampusnya atau belum. Kalau belum mungkin, masih masih nebeng gitu ya di Ganesha, tapi harusnya memang dalam rencana ini sudah akan terpisah di Jatinangor, seperti itu. Jadi, idealnya memang tahun pertama ini sudah ada di Jatinangor. Ini sudah dalam perencanaan, makanya kami sedang sedang, mempersiapkan nih untuk penerimaan TPB-nya nanti langsung di Jatinangor, gitu ya? Iya, lalu ada dari Mika. Dari jurusan bahasa apakah bisa juga apply ke jurusan ini, Pak? Oke, jurusan bahasa apakah bisa apply? Nah, ini udah, terkait dengan aturan-aturannya pemerintah dan ITB Pusat ya. Artinya kalau mau tahu mungkin bisa bisa langsung tanya ke USM ITB ya, gitu. Silakan nanti, bisa langsung masuk ke ya ada website-nya USM ITB atau lihat di booth-nya, penerimaan mahasiswa barunya ITB, gitu ya? Oke. Lalu dari Budi, apakah materi PPT bisa di-share? Nanti, video pre-record-nya bakal di-share di YouTube-nya FSR ITB, bisa nanti dicek ya, nanti, agak sorean. Lalu ada dari Maulana, permisi kenapa warna font-nya pink? Ini sangat teliti. Nggak apa-apa ya, kan boleh ya, emang nggak boleh ya pink? Tadi kan udah ada warna warna ijo udah dipakai, oranye udah dipakai, biru udah dipakai, kan kita kasih pink lah biar beda gitu ya. Biar ada yang nanya gitu. Kalau nggak dikasih pink nggak ada yang nanya nanti. Ya, Lalu dari Hana, izin bertanya, apa perbedaan narasi visual digital dengan multimedia? oke. Tadi sudah sedikit dijelaskan di presentasi saya. Jadi kalau di multimedia multimedia yang selama ini sudah diajarkan itu luas ya, mulai, belajar dari mulai UI UX yang sifatnya informasi ya, kita mengemas informasi secara visual, secara, multimedia, menyampaikan informasi secara multimedia, tidak harus bercerita kalau di multimedianya ITB. Ya, sorry, di multimedia di kafe yang berjalan sekarang tidak harus ada kemampuan dongeng, yang sifatnya informatif bisa, bentuknya motion graphic dan lain sebagainya silakan. Ya, bikin aplikasi juga silakan, tidak harus ada ceritanya di situ. Nah, di narasi visual digital ini tadi fokusnya adalah di strategi mendongengnya, strategi berceritanya. Jadi diperdalam di situ. Ya, yang membedakan di situ, maka media-media yang dipilih di dalam narasi visual digital dan media-media yang bisa dipakai untuk bercerita, ya. Maka judulnya juga narasi, naratif. Naratif ini kaitan dengan tadi storytelling, penceritaan. Nah, di situ ya. Jadi memang mendongeng. Makanya nanti ada mata kuliah basic bagaimana caranya mendongeng dalam dalam kurikulumnya. Oke, Oke, mudah-mudahan terbayang ya. ya, selanjutnya dari Izan.
Narasi visual digital ada di DKV kampus mana? Nah, ini tadi udah dijelasin kalau ada di Jatinangor. Lalu ada dari Vika, mau bertanya, Kak, perbedaan DKV Ganesha sama DKV Jatinangor apa? Tadi juga udah dijelasin, mungkin udah terjawab juga ya. Mhm. Lalu dari IC, izin bertanya, di laman OSM itu informasi lebih lanjutnya ada di bagian mana ya? Wah, mungkin Pak Bandung tahu? Oke, mungkin nanti, dari panitia tolong dikasih linknya ya, saya juga kalau linknya nggak paham, yang paham panitia. Ya nanti di apa, di main room ya, bisa Iya. minta informasinya ke panitia open house. Kalau dulu sih waktu share aja ya, waktu zamanku 2017 itu ada tentang info-info penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu coba kalian klik dan coba baca aja. Nanti biasanya seharusnya sih ada di situ. Lalu dari Siti, Kak, kalau di kampus Jatinangor ada beasiswa nggak, Kak? Oke, beasiswa ini juga sama ya, artinya, biasanya namanya beasiswa itu, eee, yang memberikan bukan prodi, bukan fakultas, tapi memang dikoordinir atau dikelola oleh ITB. Ya, jadi tentunya beasiswa itu boleh diakses oleh seluruh mahasiswa ITB. Ya, nanti caranya gimana, sekarang sudah ada di bawah Direktorat Kemahasiswaannya ITB ya, nanti kalau sudah masuk ITB, sudah jadi mahasiswa ITB, silakan nanti bisa cari di situ. Ya. Ya. Ya, sebenarnya, beasiswa tuh banyak. Jadi, mau di kampus Ganesha, Jatinangor, ataupun Cirebon itu tetap sama aja, beasiswanya di ITB Pusat. Jadi, kalau kalian emang membutuhkan beasiswa, cari-cari aja, bakal banyak banget. Lalu ada pertanyaan dari Ardi. Berarti TPB Ganesha dan TPB DKV Jatinangor dipisah ya, Pak? Iya, dipisah ya. Ya, jadi yang TPB, Jatinangor kemungkinan besar udah langsung di Jatinangor sendiri. Lalu ada pertanyaan dari Elvin. Kapan ya ITB ada jalur prestasi yang bisa melampirkan piagam juara nasional? Mmm. Ini mungkin tadi saya lagi ya, mungkin bisa tanya ke USM. Kalau nggak salah sudah ada obrolan ke sana ya tahun lalu, cuman nggak tahu. Mungkin bisa tanya di laman USM ya. Ya. Lalu ada dari Savana. Kak mau bertanya, alasan dari semester 7 DKV Jatinangor yang menjadi semester pendek. Terima kasih. Oke, semester pendek tadi ya, kita, merancang, program ini lebih pendek 3,5 tahun, sehingga masa kuliahnya bisa lebih cepat ya, intinya di situ. Karena begitu, masa kuliahnya lebih cepat, kita ingin mahasiswa itu sudah bisa langsung segera terlibat ke industri, seperti itu ya. Jadi masa kuliahnya memang diperpendek, seperti itu. Ya karena tadi kita di dalam kuliah sudah ada kolaborasi dengan industri, sehingga kita pengennya langsung industri bisa menyerap atau bekerja sama dengan industri begitu lulus gitu ya. Ya, Mungkin gitu jawabannya ya. oke. Lalu dari Ra Rari. Halo Mas Bandung, kalau digital illustration masuk ke narasi visual digital berarti komik dan ilustrasi digital ma- tidak masuk ke DG lagi ya, atau art director nggak masuk ke KVP lagi. Bagaimana batasannya ya Pak? Oke, bagaimana batasan sekali lagi batasannya adalah nanti, ya di DG tetap ada, di KVP tetap ada, hanya sekali lagi, lulusannya nanti ada kemampuan yang berbeda ya. Ada yang memang nanti diberikan lebih lebih dalam di DKV di DG KVPM yang sekarang, ada yang diberikan lebih dalam di peminatan narasi visual digital. Apa sih yang lebih dalam di narasi visual digital? Sekali lagi itu adalah storytelling-nya. Kemampuan storytelling-nya lebih diperdalam di sini, sehingga ilustrasinya, digital illustration-nya kalau di DG ya tidak harus bercerita dengan, ya nanti berceritanya mungkin ada yang sifatnya bisa juga bercerita, tapi kalau di narasi visual digital tentunya harus bercerita ya. Dan penceritaan ini tadi, penceritaan tuh ada teorinya, ada kaidahnya. Nah, di teman-teman yang di narasi visual digital ini harus menguasai itu semua untuk membuat, ilustrasi digital, ya, begitu. Sekali lagi itu perbedaannya ya, jadi tetap di penceritaan. Ya lalu dari Kak Dan oke mungkin sedikit tambahan sedikit ya, ya. untuk yang narasi visual digital ini juga, digitalnya bukan hanya sekedar pakai software ya.
gitu. Keinginan kita kalau bikin komik digital bukan sekedar menggambar komik dengan software Photoshop atau apa kemudian jadi komik dalam format digital ya. Yang diinginkan dari, jalur minat narasi visual digital ini ya, dia bisa membuat komik digital yang lebih jauh lagi, potensi digitalnya bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi. Seperti apa sih? Mungkin ceritanya bisa interaktif, ya, gambarnya bisa bergerak misalnya, kalau perlu audio mungkin bisa ditambahkan audio dan lain sebagainya. Artinya tadi, ada, kemampuan untuk pendalaman teknologinya di sini. Sehingga potensi teknologi itu harus bisa termanfaatkan secara optimal di narasi visual digital. Beda dengan teman-teman di DG, kalau di DG craftsmanship-nya yang harus lebih kuat di situ, ya. Nah, di narasi visual digital kemampuan tadi, satu kemampuan teknologinya, yang kedua nanti kemampuan buat, monetize karyanya. Karena kita ada kerjasama dengan, kewirausahaan. Artinya karya ini harus sudah dipertimbangkan siapa yang akan, membelinya, siapa pasarnya, ya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Lalu ada dari Rahma, apakah memilih apakah bisa memilih FSD Jatinangor sebagai pilihan satu dan FSD Ganesha sebagai pilihan kedua? Oke, saya nggak bisa jawab ini karena ini sudah aturannya ITB ya, berarti silakan sekali lagi merujuk ke lamannya USM ITB, ya. Ya. Lalu dari Nurul, apakah pengajar DKV Jatinangor masih sama dengan DKV Ganesha? Ya. Oke, pengajarnya yang secara umum pengajarnya sama ya, dosen-dosennya tetap dosen-dosen di yang mengajar di DKV, baik itu nanti ada dari DKV-nya maupun dari FSRD juga ada. Kemudian diperkaya, ditambahkan dengan tadi, program lintas disiplinnya, nanti ada dosen-dosen dari, STAY, ada dosen-dosen dari SBM, plus ya, di peminatan ini juga akan melibatkan dosen-dosen tamu atau, mentor-mentor dari industri. Di DKV yang sekarang juga ada teman-teman industri datang ke kampus, kasih kuliah tamu dan segala macam. Cuma nanti kalau di kuliah, narasi visual digital ini, kita merencanakan teman-teman industri itu lebih sering, lebih intens interaksinya dengan mahasiswa, ya. Caranya mekanisme seperti apa itu yang sedang dimatangkan ya, tapi sudah ada rencananya ya, dan kita juga sedang sedang ngobrol nih dengan teman-teman industri untuk membuat kolaborasinya. Jadi intinya itu, dosen-dosennya dari ITB, dari DKV, dari STAY, dari SBM, dan plus teman-teman industri juga nanti akan terlibat di sini, ya. Lalu dari Irham, pada laman USM ITB bagian program peminatan kok belum disebutkan program narasi visual digital ya, Pak? Oke, mungkin ini sebenarnya sudah diobrolkan gitu ya, dan kemarin sudah disusun poin-poinnya, mungkin nanti segera belum di-update mungkin ya, dalam waktu dekat ini silakan cek lagi mungkin ya, seperti itu. Nah, lalu ada dari Syaiful, apa masuk narasi visual digital ada tes gambarnya juga? Oke, pastinya ada ya, karena kan basic-nya tetap yang namanya visualnya, menggambar ya, mau nggak mau nanti ada kemampuan storyboarding, kemampuan bikin sketsa, konsep konsep art dan segala macam, butuh kemampuan menggambar. Jadi ada tes gambarnya ya, Nah, sama kalau tesnya. ini mungkin gini, jadi karena program ini salah satu peminatan di DKV, jadi proses masuknya itu tetap sama, masuknya lewat SNMPTN, SBMPTN, ataupun UM. Nah, kalian tetap harus melampirkan portofolio ataupun nilai-nilai yang emang persyaratannya itu. Jadi bukan tiba-tiba masuk ke narasi visual digital. Nah, syarat-syaratnya tetap akan sesuai dengan ITB yang pusat. Itu mungkin. Lalu dari Maulana, apakah masuk narasi visual digital ada tes coding? Oke, kesel saya Kak, kenapa harus kesel ya? Oke, tes coding, kayaknya belum ada, kita belum merencanakan itu. Jadi tetap dengan tes dasar yang sudah berjalan saat ini untuk seni rupa ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pengenalan tentang coding, pemrograman itu nanti akan diberikan di tingkat dasar dan beberapa semester, setelahnya. Ya, jadi jangan khawatir ya, dan buat gambaran juga mungkin untuk pemrograman di wilayah kreatif, ya ya sejauh yang saya pelajari ya, tidak terlalu rumit lah ya, artinya teman-teman, kreatif masih bisa ikutin, ya, itu sih ya. Jadi dalam tesnya mungkin belum belum ada, tapi nanti dalam dalam perkuliahan selama 3,5 tahun tadi akan diberikan.
secara bertahap ya, jadi jangan takut. Ya. Oke, Ini seperti itu. pertanyaannya masih banyak, cuma, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Mungkin bisa dijawab secara singkat juga. Ada dari Ihsan, apakah KVM semuanya sekarang ada di Jatinangor atau tetap ada di Ganesha? Oke, yang sekarang berjalan tetap ada di Ganesha ya. Ya. Lalu dari Amarsa, untuk SNM, SBM apakah bisa pilih FSKD ITB di Jatinangor untuk pilihan pertama dan FSKD kampus oh mungkin kampus oh ya Sudah kampus tadi ya. itu sudah tadi. Sudah. Lalu Nabila, acara kegiatan di Jatinangor sama rame dan serunya nggak kayak di Ganesha. Oke, kayaknya akan ramai ya karena ada ITB sendiri bukan hanya DKV yang direncanakan dibuka di Jatinangor, tapi ada program studi lain yang sudah dalam rencana untuk dibuka di Jatinangor tahun ini berbarengan ya. Jadi mungkin akan lebih ramai nih di Jatinangor, gitu ya. Lalu, dari IPA, untuk DKV Ganesha ada 3 peminatan dan untuk DKV Jatinangor ada 1 peminatan ya? Oke, ini sedikit diluruskan. Jadi DKV ITB punya 4 peminatan. Jadi semuanya tetap DKV ITB. Ya, program studinya DKV ITB kita punya 4 peminatan nih sekarang. 3 ada di Ganesha dan 1 ada di Jatinangor, kayak gitu ya. Ya, lalu ada dari Aisyah, kalau ingin fokus di ilustrasi digital baiknya masuk ke NVD atau DG? Oke, ilustrasinya mau kayak gimana? Kalau memang skill ilustrasi menggambarnya lebih kuat, mungkin bisa masuk ke DG. Tapi kalau misalnya ilustrasi mau dipakai buat bikin animasi, ilustrasi ini mau dipakai, tertariknya lebih ke animasi, tertariknya lebih ke game, ya, tertariknya lebih ke film, semuanya nanti butuh ilustrasi digital buat buat perencanaannya. Kalau ilustrasi digital itu adalah fungsinya untuk masuk ke media-media tadi, silakan di narasi visual digital. Tapi kalau memang suka dengan ilustrasi saja, ya untuk berbagai keperluan yang sangat luas, ya ingin menjadi ilustrator, ya mungkin bisa di DG. Ya, karena nanti lebih banyak pendalamannya di DG untuk ilustrasi, ya. Ya. Lalu dari Ramdan, untuk tugas akhir berbentuk portofolio atau skripsi ya, Kak? Oke, tugas akhirnya itu, selama ini dalam kurikulum kita boleh milih. Kalau tertarik nulis ya silakan bikin skripsi, tapi kalau tertarik berkarya, ya tugas akhir nanti membuat satu karya. Ya nanti ada, semacam portofolio kalau tadi, tapi kita buat karya lah, satu project tugas akhir kita sebutnya ya. Membuat satu, karya tugas akhir dalam waktu satu satu tahun atau 6 bulan gitu ya, 1 semester, gitu. Ya, lalu ada Meila, Jatinangor khusus membuat ilustrasi digital juga atau tetap memiliki media tradisional seperti cat dan Oke, sekali lagi ya. Jadi di Jatinangor ini fokusnya adalah untuk media-media bercerita. Film, animasi, komik, buku buku cerita interaktif dan lain sebagainya, ya. Ilustrasi dipakai untuk mendukung media-media tadi, ya. Nah, kalau di DG kalau memang fokusnya pada ilustrasi sebagai karya, ya bisa berdiri sendiri atau dia menjadi, berfungsi sendiri gitu ya. Ilustrasi untuk majalah, ilustrasi untuk yang lain sebagainya, itu di DG, ya. Nah, yang akan banyak mengeksplor media tradisional, media chat dan segala macam itu mungkin nanti di DG, ya. Di Jatinangor akan lebih banyak mengeksplorasi media-media digitalnya, gitu ya. lalu ini mungkin, pertanyaan terakhir, dari Yura lagi, untuk fasilitas di kampus Jatinangor untuk jurusan DKV bagaimana ya? Lalu apakah mahasiswa harus memiliki alat digital tertentu tertentu nanti saat pelaksanaan tugas atau bisa menggunakan fasilitas di sana? Terima kasih. Oke, ya ini kalau bertanya tentang alat ya kalau misalnya, punya ya itu, bagus gitu ya. Kalau sudah mempersiapkan atau bisa mempersiapkan itu juga bagus, tapi juga kita di kampus Jatinangor akan mempersiapkan beberapa fasilitas pendukung, kayak laboratorium komputer, ya dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin, karena waktunya sudah habis, mungkin Pak Bandung bisa ngasih penutup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita lanjut ke di main room ya. Oke, mungkin dari saya penjelasannya itu saja yang mudah-mudahan tergambarkan sebenarnya jalur minat baru ini fokusnya kemana. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah penceritaan, bercerita, mendongeng, dan secara digital. Ada teknologinya memang mengekspor digital untuk apa? Untuk mendongeng. Itu narasi visual digital ya. Kalau di luar itu tadi, kalau misal tertarik dengan new media yang di luar bercerita mungkin bisa di MM.
Kalau tertarik dengan, tadi ya, bercerita tapi yang sifatnya konvensional, ada DG, ada MM juga bisa gitu ya. Artinya bukan berarti inti sini lebih advance, enggak. Kita tetap, membagi ini berdasarkan skill atau kompetensi yang dibutuhkan ya. Jadi bukan berarti yang di ITB ini jauh lebih lebih, kualitasnya lebih lebih tinggi karena 4 tahun, yang di 3,5 tahun, enggak. Bukan juga berarti kan yang di narasi visual Jatinangor ini juga lebih, lebih advance karena dekat di industri, enggak. Kita tetap ya ada porsi-porsinya yang kita bagi. Jadi memang berbeda. Nanti, kalian bisa belajar ya, bisa pelajari nanti lebih jauh kira-kira memang mana yang cocok buat kalian. Itu mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.